Shalom, perkenalkan nama saya Nerina Petronella Tesalonika Tuela dengan NIM 24010105 dari kelas E semester 4 dengan prodi Pendidikan Agama Kristen, Fakultas Ilmu Pendidikan Kristen. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi UTS dari mata kuliah Teologi Perjanjian Baru. Nah, pada kesempatan ini kita akan bersama-sama merenungkan satu peristiwa yang menjadi pusat iman Kristen, yaitu kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Bagi sebagian orang, kematian Yesus mungkin hanya dianggap sebagai kisah sejarah biasa. Namun bagi orang percaya, kematian dan kebangkitan Kristus adalah bukti kasih Allah yang terbesar kepada manusia. Tanpa kematian Kristus, manusia tetap hidup dalam dosa. Dan kebangkitannya, iman Kristen tidak memiliki pengharapan. Di zaman yang sekarang ini, banyak orang mencari arti hidup, mencari damai sejahtera, dan mencari keselamatan melalui berbagai cara. Tetapi Alkitab mengajarkan bahwa keselamatan sejati hanya ada dalam Yesus Kristus. Karena itu, memahami makna kematian dan kebangkitan Kristus sangat penting bagi kehidupan iman kita. Nah, pada hari ini kita akan melihat 3 hal utama yang menjadi topik pembahasan kita. Yang pertama, mengapa Yesus harus mati? Yang kedua, makna kebangkitan Kristus. Dan yang ketiga, dampaknya bagi kehidupan orang percaya saat ini. Nah, kita masuk pada mengapa Yesus harus mati. Kematian Yesus bukanlah sebuah kecelakaan atau kegagalan. Semua itu adalah bagian dari rencana Allah untuk menyelamatkan kita manusia. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Dosa membuat manusia terpisah dari Allah. Dalam Roma 3 ayat 23 dikatakan bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada manusia yang benar-benar suci di hadapan Allah. Dosa bukan hanya tentang melakukan kejahatan besar. Kadang manusia berdosa melalui perkataan, pikiran, iri hati, kebencian, kesombongan, dan ketidaktaatan kepada Tuhan. Karena dosa, itulah manusia layak menerima hukuman. Namun, Allah adalah Allah yang penuh kasih. Allah tidak ingin manusia binasa. Karena itu Allah mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, untuk datang ke dunia. Yesus hidup tanpa dosa. Ia mengajar, menyembuhkan orang yang sakit, menolong orang yang lemah, dan menunjukkan kasih Allah kepada manusia. Tetapi akhirnya Yesus disalibkan. Teman-teman, di kayu salib, Yesus menanggung dosa manusia. Ia rela menderita supaya manusia memperoleh pengampunan. Dalam Yesaya 53 dijelaskan bahwa ia tertikam oleh karena pemberontakan kita dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Salib menunjukkan 2 hal sekaligus, keadilan Allah dan kasih Allah. Keadilan Allah terlihat karena dosa tetap harus dihukum, tetapi kasih Allah terlihat karena Yesus mengambil hukuman itu menggantikan manusia. Bayangkan, seorang yang bersalah di pengadilan dan seharusnya menerima hukuman yang berat. Tiba-tiba ada orang lain yang tidak bersalah datang dan berkata, "Biarkan saya yang menanggung hukumannya." Itulah yang dilakukan Yesus sebagai manusia.
Karena itu, kematian Yesus Kristus bukan tanda kelemahan, melainkan bukti kasih dan pengorbanan terbesar. Nah, yang kedua kita masuk pada makna kebangkitan Kristus. Jika cerita Yesus berhenti di salib, maka semuanya akan berakhir dengan kesedihan. Tetapi kabar sukacita Injil adalah bahwa Yesus bangkit pada hari ketiga. Kebangkitan Kristus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Kubur tidak dapat menahan Kristus. Kematian tidak memiliki kuasa atasnya. Kebangkitan menunjukkan bahwa Yesus benar-benar Allah, anak Allah, dan bahwa kuasanya lebih besar daripada kematian. Dalam 1 Korintus 15 ayat 14, Rasul Paulus berkata bahwa jika Kristus tidak bangkit, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga iman kami. Artinya teman-teman, kebangkitan Kristus adalah dasar iman Kristen. Mengapa kebangkitan begitu penting bagi kita umat manusia? Yang pertama, kebangkitan membuktikan Yesus menang atas dosa dan maut. Setiap manusia pasti menghadapi kematian. Banyak orang takut akan kematian karena tidak tahu apa yang terjadi sesudahnya. Namun, kebangkitan Yesus Kristus memberikan pengharapan bahwa kematian bukan akhir dari segalanya. Karena Yesus hidup, orang percaya juga memiliki hidup yang kekal. Yang kedua, kebangkitan membuktikan janji Allah digenapi. Sebelum disalibkan, Yesus sudah mengatakan bahwa Ia akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan benar, semua terjadi sesuai dengan firman-Nya. Hal ini menunjukkan bahwa Allah setia pada janjinya. Yang ketiga, ada kebangkitan memberikan pengharapan baru. Banyak orang hidup dalam rasa putus asa, kecewa, takut, dan menghadapi masa depan. Tetapi kebangkitan Kristus mengajarkan bahwa Allah sanggup mengubah kesedihan menjadi sukacita dan mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Saat para murid melihat Yesus mati, mereka takut dan kehilangan harapan. Tetapi setelah Yesus bangkit, hidup mereka berubah. Mereka menjadi berani memberitakan Injil, bahkan rela menderita demi iman mereka. Nah teman-teman, kebangkitan Kristus memberikan kekuatan baru bagi orang-orang percaya untuk tetap setia dan berharap kepada Tuhan. Adapun dampak kematian dan kebangkitan Yesus Kristus bagi orang-orang percaya. Nah, kebangkitan dan kematian Kristus bukan hanya peristiwa masa lalu. Semua ini memiliki dampak nyata bagi kehidupan kita. Kita bisa menerima pengampunan dosa. Melalui pengorbanan Yesus, manusia dapat datang kepada Allah dan menerima pengampunan. Nah, seringkali manusia merasa terlalu berdosa atau terlalu jauh dari Tuhan. Tetapi kasih Kristus sanggup memulihkan siapapun yang mau bertobat. Tidak ada dosa yang terlalu besar bagi kasih Allah. Dan kita bisa memiliki hidup baru. Karena orang yang percaya kepada Kristus untuk meninggalkan kehidupan yang lama dan hidup dalam kebenaran. Kebangkitan Kristus mengajarkan bahwa hidup kita juga harus diperbarui. Cara berpikir, perkataan, tindakan kita seharusnya mencerminkan kehidupan baru yang ada di dalam Tuhan.
Dan sebagai orang percaya, kita dipanggil untuk hidup dalam kasih, kejujuran, pengampunan, dan kerendahan hati. Nah, teman-teman, kematian dan kebangkitan Yesus Kristus adalah inti dari iman Kristen. Melalui kematiannya, kita menerima pengampunan dosa. Melalui kebangkitannya, kita menerima pengharapan dan hidup yang kekal. Salib bukanlah tanda kekalahan, melainkan tanda kasih Allah yang begitu besar kepada manusia. Dan kubur yang kosong menjadi bukti bahwa Yesus hidup dan berkuasa. Karena itu, sebagai orang percaya, kita tidak boleh hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. Kita memiliki Tuhan yang hidup. Mari kita sama-sama menjadikan pengorbanan Kristus sebagai motivasi untuk hidup lebih dekat dengan Tuhan dan setia dalam iman dan menjadi berkat bagi sesama. Kiranya melalui perenungan ini, kita semakin memahami betapa besar kasih Allah dalam kehidupan kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.